Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saum di bulan Ramadan ya sebagaimana yang kita jalani saat ini pada Ramadan 1443 Hijriah adalah merupakan sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita umat yang beriman untuk meningkatkan ketakwaan kepadanya. Dan saum ini pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Wa ana ajribi. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan memberikan pahala dari orang bersaum. Saum dalam hal ini adalah al-imsak, itu menahan diri, menahan dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu di bulan yang lain diperbolehkan. Ini adalah satu latihan untuk kita menahan diri supaya kita setelah Ramadan ini berakhir kita dapat menahan diri bukan hanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi juga hal-hal yang sifatnya halal tapi mungkin kalau itu berlebihan menjadi tidak baik. Sebagai contoh, makan dan minum, yakulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Karena dalam salah satu permasalahan orang saat ini dalam hal kesehatan itu adalah banyaknya permasalahan karena masalah makanan ya, yang itu kemudian menimbulkan banyak sekali penyakit seperti diabetes, kemudian hipertensi, kolesterol, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Ramadan ini memberikan kepada umat Islam satu latihan bagaimana dia bisa mengontrol dirinya, mengontrol makanannya, dan itu membersihkan juga saluran pencernaannya atau metabolisme di dalam tubuhnya, sehingga beristirahat dalam jangka waktu pada sejak fajar sampai dengan tenggelam matahari dengan durasi waktu sekitar mungkin 12-14 jam ya, tergantung pada lokasinya. Dan kita mendapatkan kebahagiaan ketika berbuka, bagaimana yang hadis Rasulullah SAW sampaikan ya. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu. Yang pertama pada saat dia berbuka, dan yang kedua pada saat dia nanti bertemu dengan Khaliknya, penciptanya. Maknanya ketika kita siang hari berpuasa dan menunggu saat berbuka, dan pada saat berbuka itu kita mendapatkan kebahagiaan ya. Lapar dan dahaga hilang dan pahala telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kehidupan kita ini sebetulnya sepanjang hayat kita ini harusnya kita dalam filosofi untuk saum, yaitu menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kemaksiatan. Sehingga nanti ketika kita di yaumil akhir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kebahagiaan dan al-jannah ataupun surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang melakukan saum ini menjadi saat berbuka bagi orang muslim, bagi orang yang beriman, bagi orang yang berpuasa, karena di surga dia boleh melakukan apa saja tanpa ada larangan sebagaimana yang kita alami di dunia ini. Kesanalah orang-orang yang berpuasa itu berorientasi, itu mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam jannahnya, yang di situ dia akan bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai sesuatu yang sangat luar biasa, menggembirakan dan menyenangkan hatinya, dan dia mendapatkan ganjaran dari filosofi ataupun semangat saumnya, dia menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kekuatan jasmani dan rohani untuk dapat memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan 1443 Hijrah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa wa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina makanu summa yunabihum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan sampai hari ke-7 dan hari ke-8 dan malam nanti kita akan memasuki malam ke-9, 10 penggalan pertama. Mudah-mudahan puasa kita yang sudah kita lakukan beberapa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk puasa orang yang bertakwa, sebagaimana kemudian predikat yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan bahwasanya ketika seseorang berhasil melaksanakan ibadah puasa, maka dia akan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam meningkatkan ketakwaan ini, salah satu upaya kita untuk mencapainya adalah dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Arabnya muraqabatullah. Di mana kemudian ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, maka kita akan termotivasi untuk berbuat baik, untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan segala aktivitas-aktivitas yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kemudian kita termotivasi untuk berbuat kebaikan atau meningkatkan ibadah, tetapi juga kita termotivasi untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, segala yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 7 yang dibacakan di awal tadi, ini yang mengatakan bahwasanya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Jadi tidak ada satupun tempat yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian hal ini kita rasakan bahwa kita sedang diawasi oleh Allah walaupun tidak diawasi oleh manusia, maka kita selalu bersemangat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Maka kemudian apabila berkumpul 3 orang di antara kamu sedang membicarakan sesuatu, sedang merencanakan sesuatu, maka jangan fikir tidak ada selain dari yang 3 orang itu mengetahui, tapi yang keempatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berkumpul 5 orang di antara kamu melakukan perencanaan atau membicarakan sesuatu yang rahasia, maka Allah lah yang ke-6-nya. Artinya tidak ada kemudian tempat yang luput, tempat yang tidak bisa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian tentunya ketika kita diawasi, kita selalu berupaya untuk kemudian membuat kita disayangi atau disenangi oleh orang yang mengawasi. Maka untuk disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesantren Ramadan ini sarana kita untuk melatih diri kita untuk selalu meningkatkan, untuk selalu meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kemudian kita pada bulan Ramadan ini mendapatkan berbagai macam sarana untuk mencapai predikat tersebut, predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana kemudian kita tahu betul bahwasanya pada bulan Ramadan Allah meningkatkan pahala ya dari setiap amal kebaikan kita, dari setiap ibadah kita. Kita tahu ibadah wajib itu pahalanya ditingkatkan berkali lipat. Bahkan kemudian ibadah sunnah itu di pahalanya yaitu setara dengan pahala wajib, dan berbagai keistimewaan lain yang ada pada bulan Ramadan ini. Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang kemudian berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka kemudian diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kemudian man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ya, kemudian apabila kemudian kita menghidupkan malam-malam Ramadan kita, maka tentunya juga Allah kemudian mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Demikian
kultum singkat ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan, diberikan berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita meraih predikat takwa. Dan tentunya puasa kita ini adalah puasa yang terbaik di antara puasa-puasa kita yang selama ini kita lakukan. Sehingga kemudian kalau kita bisa kuantifikasi, misalnya ibadah derajat takwa kita, derajat keimanan kita sebelum masuk puasa itu nilainya 7, maka ketika pada bulan puasa itu ada berbagai fasilitas untuk meningkatkannya, maka naik menjadi 10 insyaAllah. Maka setelah Ramadan, seseorang yang berhasil puasanya, keimanan tadi, nilai tadi, bobot tadi tidak kembali ke 7, tapi walaupun berkurang karena memang fasilitas itu tidak ada, maka kurangnya itu sedikit sekali, misalnya menjadi 9, sekian begitu. Demikian saja, semoga Allah sekali lagi memberikan keberkahan kepada kita bersama. Al-haqqu min rabbikum wa la takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Semoga puasa kita tahun ini walaupun masih di masa pandemi bisa berjalan maksimal, berjalan optimal, dan semoga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta semua pengikutnya sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat ke-16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarkanlah serta taatlah kepada Rasulullah SAW dan infakkan harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, biasanya ketika kita mendengarkan kata menurut kesanggupanmu atau semampunya, nah, terkadang kita melihat berapa kapasitas minimal yang kita miliki. Misalkan ada yang meminta infak, mohon infaknya untuk masjid semampunya atau seikhlasnya, ya. Nah, maka biasanya kita akan infak tapi bukan merupakan infak yang maksimal yang bisa kita lakukan, ya, bukan infak terbaik gitu. Nah, demikian juga dengan amal ibadah, ya, amal ibadah semuanya, ya, berupa sholat, berupa zakat, berupa puasa dan seterusnya. Nah, kita lakukan menurut kemampuan kita, tapi dalam pikiran kita bukan kemampuan yang paling maksimal. Ada seorang ulama, Syekh Abdullah Azam. Beliau adalah seorang ulama yang terkenal dahulu di Afghanistan. Nah, suatu ketika beliau ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, tolong jelaskan apa itu mastata'tum." Nah, kemudian Syekh meminta muridnya untuk mengumpulkan semua murid yang lain. Nah, setelah kumpul semuanya, diajak ke sebuah lapangan. Kemudian oleh Syekh diperintahkan untuk
berlari keliling lapangan. Ayo, kamu berlarilah semuanya menurut kemampuan kalian masing-masing. Dan Syekh juga ikut berlari bersama mereka. Maka berlarilah mereka 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Mulai ada yang capek, lalu berhenti, ya. Lalu dilanjut lagi, terus sampai sekian putaran dan semua muridnya itu sudah kecapean, sudah kelelahan dan semua sudah berhenti. Tapi Syekh Abdul Azam masih tetap berlari. Beliau berlari terus sampai di satu titik beliau itu terjatuh dan pingsan. Nah, lalu para muridnya mendatangi Syekh, ya, merawatnya, melihat keadaannya. Dan ketika beliau sudah tersadar kembali, beliau berkata, itulah makna dari mastata'tum. Nah, jadi mastata'tum itu kita mengeluarkan semua potensi kita semaksimal mungkin sampai Allah SWT menghentikan. Demikianlah apa yang dimaksud dengan mastata'tum. Nah, hadirin rahimakumullah, ini masih di awal-awal puasa. Nah, di awal-awal puasa ini kita melatih kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melatih sholat kita, melatih puasa kita, melatih perilaku kita, infak kita, semuanya, ya. Nah, dalam rangka agar kita bisa maksimal, ya, semaksimal mungkin di 10 malam yang terakhir. Nah, sedapat mungkin nanti di 10 malam yang terakhir itu kita bisa memaksimalkan. Nah, bagaimana batas maksimal kita? Kita mungkin tidak bisa mengukur, ya, tapi marilah kita berlatih di awal-awal puasa ini berapa rakaat sholat yang bisa kita lakukan, ya, berapa banyak infak yang kita berikan, dan seterusnya. Nah, kita latih sehingga maksimal, sehingga pada saat nanti 10 malam yang terakhir kita bisa beramal ibadah secara optimal, secara maksimal, karena Allah SWT. Karena di 10 malam yang terakhir itu ada 1 malam yang nanti nilainya adalah 1000 bulan. Tentu kita ingin 1 malam itu merupakan malam di mana kita melakukan aktivitas amal ibadah kita yang terbaik. Dan nanti Allah SWT akan menggandakan amal terbaik kita itu dengan 1000 bulan. Mari kita bersiap-siap. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan umur panjang kepada kita, dan kita bisa melalui bulan Ramadan ini dengan yang terbaik, insya Allah. Demikian pesan dari saya. Terima kasih. Jazakumullah khair. Al-afwu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.